Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Triyono. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan dan menganalisa tentang esai yang saya buat pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Esai ini dengan judul Pentingnya Menjaga Pola Tidur Bagi Pekerja. Di dalam dunia kerja, kesehatan karyawan menjadi faktor terpenting karena untuk mendukung proses berlangsungnya suatu perusahaan atau kegiatan usaha lainnya. Karyawan yang sehat akan bekerja lebih optimal terhadap tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan sehingga mampu menghasilkan produktivitas maupun kreativitas yang baik. Di dalam hal ini, perusahaan sebagai fasilitator terhadap kesehatan karyawannya harus mampu menyediakan layanan kesehatan yang baik untuk karyawannya maupun beserta keluarga sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang. Contoh, dengan cara mendaftarkan semua karyawan melalui program BPJS Kesehatan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Namun di sisi lain, karyawan juga harus berkomitmen untuk menjaga pola istirahat. Salah satunya adalah dengan menjaga pola tidur. Ini membuktikan dari penelitian yang dirilis pada European Journal of Preventive Cardiology, di mana gangguan tidur seperti insomnia dapat meningkatkan risiko stroke atau serangan jantung. Dengan pola tidur yang maksimal, diharapkan karyawan mendapatkan istirahat yang cukup sehingga keesokan harinya karyawan mampu bekerja dengan maksimal lagi, dan dengan pola yang cukup akan mengembalikan daya tahan tubuh kembali optimal lagi untuk beraktivitas. Menurut beberapa ahli, tidur yang cukup adalah 8 jam per hari. Dan beberapa manfaat tidur 8 jam per hari adalah memperbaiki konsentrasi dan kinerja kognitif, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga berat badan dan yang sehat, meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan pemulihan dan perbaikan fisik, meningkatkan kreativitas dan kinerja kreatif, memperbaiki kualitas hidup, mengurangi resiko penyakit kronis, dan meningkatkan fungsi sistem reproduksi. Mengingat betapa pentingnya pola tidur yang cukup, setiap karyawan harus mampu menerapkan sehingga rasa lelah maupun lemas yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja bisa dihindari. Tidur yang cukup memberikan waktu bagi otak untuk memproses informasi dan memperbaiki kinerja kognitif. Ketika kita tidur, otak mengkonsolidasikan ingatan dan belajar sehingga kita lebih tajam dan fokus di siang hari. Tidur yang cukup memainkan peran penting dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Selama tidur, tubuh memproduksi protein yang disebut sitokin yang membantu melawan infeksi dan peradangan. Tidur yang cukup berhubungan dengan kesehatan jantung yang lebih baik. Selama tidur, tekanan darah kita menurun, memberi istirahat pada jantung dan sistem kardiovaskular, sehingga tidur tubuh melakukan pemulihan dan perbaikan jaringan, termasuk otot, tulang, dan organ-organ tubuh. Tidur yang cukup memastikan tubuh siap menghadapi tuntutan fisik pada hari berikutnya. Tidur yang cukup dapat meningkatkan kreativitas dan kinerja kreatif. Saat kita tidur, otak tetap aktif dalam menghubungkan ide-ide dan konsep-konsep yang kompleks. Tidur yang cukup berkontribusi pada penurunan risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Kita tahu bahwa manfaat tidur 8 jam per hari mempunyai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan tubuh kita. Maka dari itu kita harus bisa menjaga pola istirahat kita. Sebagai pekerja, kita tentu mempunyai tanggung jawab yang luar biasa terhadap pekerjaan kita. Sehingga menjaga pola tidur kita merupakan suatu keharusan yang harus kita lakukan. Di samping itu, seorang pekerja lebih rentan terhadap penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh suatu pekerjaan yang diakibatkan kelalaian kita. Contoh, ketika kita sedang mengangkat barang, tiba-tiba hilang fokus kita sehingga mengakibatkan kita mengalami cedera. Lakukan istirahat yang cukup dengan menjaga pola tidur kita dan menjaga hidup sehat menjadikan kita menjadi pribadi yang kuat
sehingga bisa mengembangkan kreativitas kita. Alasan pemilihan topik ini, satu, sebagai seorang pekerja, saya banyak menemukan kasus-kasus yang terjadi pada rekan kerja saya yang mengalami beberapa kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kurangnya istirahat sehingga mengalami kelelahan yang mengakibatkan insiden kerja. Kedua, semoga dengan adanya topik ini bisa memberikan manfaat kepada pembaca maupun pendengar sehingga lebih peduli lagi terhadap kesehatan kita masing-masing. Terus analisa esai, satu, paragraf pembuka. Di dalam dunia kerja, kesehatan karyawan menjadi faktor terpenting karena untuk mendukung proses berlangsungnya suatu perusahaan atau kegiatan usaha lainnya. Pernyataan berikut adalah ciri-ciri pernyataan umum, mulai dari pentingnya kesehatan karyawan, terus menyebut tokoh dan teori European Journal of Preventive Cardiology. Dua, tubuh isai. Ciri-ciri paragraf 1 membahas manfaat tidur 8 jam. Menurut beberapa ahli, tidur yang cukup adalah 8 jam per hari. Dan beberapa manfaat tidur 8 jam per hari adalah memperbaiki konsentrasi dan kinerja kognitif, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga berat badan yang sehat, meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan pemulihan dan perbaikan fisik, meningkatkan kreativitas dan kinerja kreatif, memperbaiki kualitas hidup, mengurangi resiko penyakit kronis, dan meningkatkan fungsi sistem reproduksi. Paragraf 2 menjelaskan bagaimana tidur bisa memperbaiki konsentrasi dan kinerja kognitif. Tidur yang cukup memberikan waktu bagi otak untuk memproses informasi dan memperbaiki kinerja kognitif. Paragraf 3 mengurangi resiko penyakit kronis. Tidur yang cukup berkontribusi pada penurunan risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. 3. Paragraf penutup. Sebagai pekerja, kita tentu mempunyai tanggung jawab yang luar biasa terhadap pekerjaan kita, sehingga menjaga pola tidur kita merupakan suatu keharusan yang harus kita lakukan. Ciri-cirinya menyimpulkan ide utama esai, nada positif dan solutif, yaitu pada pernyataan memberi refleksi sosial dan interpersonal, lakukan istirahat yang cukup dengan menjaga pola tidur kita dan menjaga hidup sehat, menjadikan kita pribadi yang kuat sehingga bisa mengembangkan kreativitas kita. Demikian esai yang saya buat pada mata kuliah ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.